lebih dari sekedar agama. Ini renungan kita pagi ini. Mari kita buka dari Matius 23 ayat 23. Saya bacakan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Saudara, pada zaman Yesus, orang Farisi dikenal sangat-sangat disiplin dalam menjalankan hukum agama. Disiplin itu bagus. Mereka sangat memperhatikan hal-hal kecil dalam aturan keagamaan. Tetapi kenapa Yesus tidak senang sama ahli Taurat orang Farisi? Bukan nggak senang dengan disiplin. Jangan pula nanti jadi alasan, oh nggak usah kayak disiplin, kayak orang ahli Taurat Yesus benci. Bukan itu. Kita tetap harus disiplin, ya. Dan Yesus senang disiplin dan konsisten. Tetapi yang tidak Yesus senangin, jangan hanya karena kita memperhatikan hal-hal kecil dalam aturan keagamaan dan kita melupakan hal-hal utama yang jauh lebih penting. Apa yang penting di sini? Keadilan. Jadi Anda yang berlaku tidak adil, membeda-bedakan orang atau suka mampatin orang dengan tidak adil, hati-hati. Walaupun Anda bukan orang Farisi, udah nggak disiplin, nggak ada apa-apanya, suka beda-bedain orang lagi. Nah ini lebih parah yang seperti ini. Bertobat Anda kalau mendengar ini ya. Kita sama-sama bertobat ya. Jadi jangan sampai kita itu melupakan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Ini yang paling penting. Disiplin bagus, itu dipertahankan, tapi utamakan juga hal-hal yang penting. Jangan udah nggak disiplin, udah nggak ada apa-apanya, udah gitu nggak adil, udah gitu suka manfaatin orang, nggak adil sama orang. Nah ini bertobatlah ya. Dan Yesus menegur sikap ini karena agama tanpa hati yang benar dapat berubah menjadi kemunafikan. Yesus benci kemunafikan, bukan berarti Yesus benci disiplin, bukan. Jangan salah kaprah. Apalagi Anda yang pemalas. Oh, orang Farisi kan tidak suka, dia baca firman Tuhan benci. Bukan itu yang dia benci. Yang dia benci kemunafikan. Kamu juga udah pemalas, munafik lagi. Parah banget ya. Kok gue cerdas banget gitu ya. Oke. Iman tidak hanya diukur dari ritual. Jadi Yesus benci yang ritual tapi munafik ya. Tapi itu juga tidak diukur dari pengetahuan rohani kita, tetapi dari kehidupan yang mencerminkan kasih Tuhan. Kekristenan bukan sekedar keagamaan, tapi ini relasi, hubungan yang hidup dengan Kristus, yang mengubah hati dan karakter kita. Agama tanpa kasih, ingat, ini bisa menjadi kemunafikan. Nah, kita belajar yang pertama. Jangan jadi orang munafik. Munafik itu gimana? Dia banyak dosa, tapi dia sosok menghakimi dosa orang. Apalagi Anda. Udah munafik, lengkaplah sama Anda, satu paket lengkap. Nah itu lebih bahaya ya. Dikatakan Yesus menegur mereka yang terlihat rohani di luar, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Yesaya 29 ayat 13 berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Tuhan tidak hanya melihat tindakan luar yang dijaga itu bagus. Tapi paling penting motivasi hati ini dijaga. Jangan jadi orang munafik. Yang kedua, Tuhan mengutamakan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jangan berlaku tidak adil. Jangan sampai hilang belas kasihan hati nurani. Apalagi alasan hierarki. Sampai dia hilang belas kasihan, hilang hati nurani. Inilah ciri orang munafik. Dan juga jangan sampai hilang kesetiaan. Jadi jangan karena ritual keagamaan, hierarki agama sampai kita hilang belas kasihan. Ya, orang sekuler aja punya hati nurani, tapi kita hilang demi apa? Demi kemunafikan yang kita balut dengan hierarki yang nggak jelas itu. Boleh ada hierarki, tapi jangan sampai hilang belas kasihanmu, jangan hilang ilmumu itu, jangan hilang juga hati nuranimu. Kasihan yang seperti ini, ya. Kok jadi marah-marah? Jadi hal-hal ini yang mencerminkan karakter Allah dalam kehidupan orang percaya. Jadi Tuhan ingin kita tetap adil, punya belas kasih dan setia. Mika 6 ayat 8 berkata, yang dituntut Tuhan daripadamu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu.
Iman sejati itu terlihat dalam cara kita memperlakukan sesama. Kalau hati nuranimu aja bilang ini nggak benar yang saya lakukan ini, tapi kamu mengutamakan hierarki, sampai kamu hilang hati nuraninya. Lebih hebat orang sekuler daripada kamu orang rohani. Itu namanya topeng-topeng kemunafikan. Bertobatlah. Kalau kamu, iya, kamu yang saya maksud, ya. Oke, yang ketiga, hubungan dengan Kristus itu yang mengubah hati kita. Ingat, hubungan. Jadi kekristenan bukan soal agama, bukan soal ritual, ini soal hubungan, relasi. Karena itu yang akan mengubah hati kita. Ketika kita hidup, kita berakar dalam Kristus, kasihnya adalah cermin. Ini akan tercermin, kasih Kristus akan tercermin dalam sikap dan tindakan kita. Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kasih adalah tanda paling nyata dalam kehidupan, dari kehidupan yang berjalan bersama Tuhan. Iman itu bukan sekedar pengetahuan atau ritual keagamaan. Ingat ya. Jadi iman sejati itu adalah hati yang diubahkan, ya. Hati yang diubahkan oleh kasih Kristus dan tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu ketika kita sungguh mengenal Tuhan, kita memang betul-betul punya hubungan intim dengan Tuhan, pasti hidup kita akan semakin mencerminkan kasih, punya belas kasihan, punya keadilan, punya kerendahan hati, punya kesetiaan. Jadi kalau nggak ada itu, dipertanyakan juga kamu yang ngaku-ngaku. Oke? Tuhan memberkati. Shalom.